Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 12, mata kuliah Jurnalistik dan Publisistik, yang akan membahas materi tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Saudari Indah Alfiani, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Tisa Rajmawar. Kemudian, di dalam materi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini dibagi menjadi 2 subbab. Yang pertama yaitu pengertian pers, aspek dasar pers, dan Undang-Undang tentang pers yang akan dibahas oleh Saudari Tisa Rajmawar. Dan yang kedua ada pengertian dan fungsi kode etik jurnalistik yang akan dibahas oleh Saudari Indah Alfiani. Baik, langsung saja. Di sini saya Tisa Rajmawar sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian pers, aspek dasar pers, dan undang-undang tentang pers. Yang pertama ada pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak, atau juga printed publication. Nah, dalam perkembangannya ini, pers mempunyai 2 pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Yang pertama yaitu ada pers dalam pengertian luas. Pers dalam pengertian luas ini mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Nah, maka dari itu dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalistik pers. Sedangkan dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan untuk produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan terlebih dahulu, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Kemudian yang kedua ada aspek dasar pers. Satu aspek yang sangat penting sebagai dasar kinerja pers adalah aspek hukum. Tidak sederhana untuk membatasi apa dan bagaimana hukum pers tersebut. Dan sejauh mana yang bisa disampaikan adalah membuat atau mengedepankan semacam kisi-kisi hukum pers dimaksud. Nah, kisi-kisi ini pun sejatinya masih teramat luas. Misalnya, pada permasalahan kinerja, permasalahan ketika terjadi konflik, ketika pers dinilai tidak bisa bekerja secara profesional, dan sebagainya. Di dalam kaitannya tentang pengelolaan pers, dan di dalamnya bisa memunculkan peristiwa berupa konflik sosial. Akan permasalahannya ini yaitu berbagai macam. Contohnya adalah disebabkan oleh sajian informasi yang disajikan oleh pers dalam wujud berita tidak bisa diterima oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang tentang Pers. Peran serta pers dalam menyampaikan informasi ke publik sangatlah penting. Hal ini terkait dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di sana ada ketentuan yang mewajibkan pers untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, kebenaran, serta keadilan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 2-6. Pers dalam melakukan siaran atau publikasinya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pedoman dan kriteria penyiaran. Kemudian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak mengatur secara khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh insan pers itu sendiri, baik dalam antrian perusahaannya maupun wartawan yang memberikan berita tersebut kepada perusahaan pers itu sendiri, sehingga dalam penyelesaian kasusnya digunakan jalur hukum lain dan menggunakan dasar hukum lain di luar undang-undang pers itu sendiri. Lalu, mengenai peraturan sanksi yang kurang jelas dalam undang-undang pers tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ini mengalami kekosongan norma jika terjadi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh insan pers.
baik yang berbenturan dengan perkara pidana maupun perdata, memang sudah ada pengaturan dalam pasal tertentu mengenai sanksi yang akan dijatuhi. Namun, itu hanya diberlakukan jika terjadi pelanggaran yang menyangkut tentang fungsi dan tugas dalam menjalankan kewajiban jurnalistiknya. Sehingga, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini, tentang pers tidak bisa dikatakan sebagai lex specialis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi kedua akan dibahas oleh Saudari Indah Alfiani. Kepadanya disilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap wartawan menjalankan tugas. Nah, kode etik ini merupakan sekumpulan aturan atau patokan yang harus dicermati oleh para pelaku profesi yang bersangkutan. Setiap profesi itu biasanya mempunyai patokan perilaku yang harus diperhatikan oleh mereka yang berkecimpung dalam profesi itu sendiri. Nah, patokan-patokan tersebut dalam pokoknya membimbing ke arah dilakukannya secara terhormat profesi yang dijalankan sehingga tidak merugikan orang lain yang tak bersalah. Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada satu profesi. Nah, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu sendiri. Sanksi atau hukuman bagi pelanggar kode etik itu diatur oleh organisasi tersebut. Nah, sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaan. Nah, segala ketentuan mengenai kode etik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Nah, hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan dan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang. Misalnya, dalam mengartikan kekerasan, cabul, atau perjudian sebagaimana tertuang dalam pasal 36 ayat 5 butir B. Nah, apa batasan yang dapat dijadikan patokan bahwa isi dari suatu siaran menonjolkan kekerasan, cabul, atau perjudian? Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Salah satu tugas dari KPI adalah menyusun pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci. Nah, pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperoleh atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran. Sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran tersebut. Dengan demikian, P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan kode etik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang masih bersifat umum tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kode etik jurnalistik itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu melindungi keberadaan seseorang atau seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Yang kedua, melindungi masyarakat dan malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional. Ketiga, mendorong persaingan sehat antar praktisi. Yang keempat, mencegah kecurangan antar rekan profesi. Dan yang terakhir, yaitu mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.